Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jadi kita bagi-bagi lagi kopi pahit ya. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, tapi namanya saya rahasiakan ya. Assalamualaikum Bang Andi, salam santun. Maaf Bang Andi, izin bertanya mengenai pemberian. Saya punya mertua yang selalu sedikit-sedikit ngeluh nggak ada duit. Saya nggak pernah sayang-sayang ngasih ke mereka. Setiap apa-apa ngeluh sama kami, selalu kami kasih uang, kadang sembako. Tapi ya lama-lama terus jadi langganan. Padahal mereka masih muda Bang. Sementara kebutuhan kami dia nggak pernah mau tahu. Taunya ada duit aja. Ketika kita bilang nggak ada duit, jawabannya sering nyakitin hati. Kata Bang Andi yang lebih utama bantu orang terdekat dahulu, baru orang lain. Sementara yang selalu dikasih malah jadi langganan. Memang sih dia orang tua kami. Kami juga mau ngecukupin kebutuhan kami juga Bang. Ibaratnya kami mau melangkah aja udah digandoli. Gimana kami mau bangkit Bang? Mohon pencerahannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang sudah bertanya. Mantap ini pertanyaannya ya. Realita kehidupan tapi sangat jarang dikupas. Sangat banyak kalau kita dengar di ceramah-ceramah para ustadz di YouTube, di masjid, khutbah Jumat ya. Selalu kan ceramah itu yang anak harus berbakti kepada orang tua, tapi orang tua yang kurang ajar itu nggak pernah ditegur gitu kan. Jadi kita kasih kopi pahit. Di sini yang menjadi mengeluh antara menantu dan mertua. Bagaimana kalau orang tua kandung nih, ya kan? Mungkin pasti ada juga yang mengalami. Orang tua kandung sedikit-sedikit minta uang, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit minta setoran ya. Anaknya macam mesin ATM dia buat. Ada yang seperti itu. Dan ini sangat sering terjadi di kehidupan. Betul-betul realita kehidupan. Tapi gak berani orang kupas, gak berani orang cerita. Selalu selama ini kita diajarkan anak itu ya tetap anak, orang tua tetap benar ya. Namanya anak gak pernah benar, orang tua benar terus, menang terus ya. Jadi kita harus adil, karena nggak semua orang tua itu bagus. Banyak juga orang tua bajingan. Ya, pedas-pedas saja kita ngomong. Jadi sikap kita bagaimana Bang? Menyikapi orang tua yang seperti itu. Selalu minta duit, minta duit, minta duit. Dan dia nggak pernah mau tahu kita, kehidupan kita seperti apa, kebutuhan anak kita bagaimana, anak kita sekolah bagaimana. Banyak yang kita pikirkan ya. Kebutuhan rumah tangga bagaimana, kebutuhan sekolah anak bagaimana. Belum lagi mungkin kita punya cicilan ya. Tapi orang tua nggak mau tahu, taunya minta aja. Ya kita harus tegas, jangan takut kita dianggap durhaka. Kalau memang kita nggak mampu ya, harus tegas. Kalau nggak ada bilang aja nggak ada, tapi nggak perlu marah. Kita nggak boleh marah. Jangan sampai hati kita kotor ya. Kita harus bisa juga istilahnya ya memberi pelajaran kepada orang tua seperti ini. Apalagi dibilang masih muda tapi manja ya. Jadi ini untuk para orang tua. Coba kita flashback. Ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Semua itu ada sebab akibat. Kenapa nih si menantu ini kok berat mertuanya minta? Pasti ada sebab akibat. Kalau mertuanya baik nggak mungkin dia berat. Tapi karena mertuanya nggak baik ya di sini jadi berat ya. Coba nanti dibuka Quran surat Ibrahim ayat 7 kalau nggak salah ya. Di situ kan dijelaskan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Itu azab Allah loh ya.
Orang yang suka mengeluh, nggak bersyukur, Allah turunkan azab. Azabnya yang bagaimana bang? Dibuatlah hati anaknya berat. Itu azab Allah sebenarnya. Jadi ini bagi para orang tua yang selalu menggerogoti anaknya, wajib setor ya. Baca itu ayat itu. Kalau kita mau anak kita berbakti kepada orang tua, bakti itu bukan duit. Ya. Hakikat berbakti itu bukan duit. Anakmu baik, anakmu tidak macam-macam, anakmu tidak membuat kamu malu, itu sudah bakti. Jadi jangan kamu anggap bakti ke anak kepada orang tua itu wajib setor. Kalau kamu anggap anakmu sering ngasih duit baru berbakti, itu salah pengertian. Ya, kita seorang suami, kita seorang laki-laki, menikah kita kan, kita pinang anaknya, menikahlah kita, baik-baik kita sebagai suami, mati-matian kita cari uang menafkahi anak istri kita, itu sudah bakti sebenarnya. Nggak perlu kau anggap bakti itu nyetor. Nah di sini Allah bilang, kalau kamu nggak bersyukur, azabku amat pedih. Nah ini kita pelajari lagi, orang tua harus bersyukur yang seperti apa. Bersyukurnya begini. Makanya ini pelajaran untuk orang tua ya. Kalau kita anak sudah mulai bekerja ya, ini selama ini kau habis-habisan lah. Bang udah habis-habisan uangku bang, anakku sekolah, anakku kuliah, udah luar biasa pengorbanan aku sebagai orang tua untuk anak-anakku. Nah, ketika anakmu sudah bekerja, jangan kau memerasnya. Banyak nih orang tua memeras anak. Udah mulai bekerja, sudah punya uang, udah mulai bergaji, ya setor, wajib setor orang tua. Itu namanya orang tua pamrih. Ya. Seharusnya kita bersyukur. Alhamdulillah anakku udah kerja. Alhamdulillah anakku udah mandiri. Alhamdulillah anakku sudah nggak membebani aku lagi, biaya sekolahnya udah nggak ada lagi, biaya pengeluaran untuknya udah nggak ada lagi, dia sudah bisa cari uang sendiri. Kalau kamu pemikirannya seperti itu, itulah yang namanya bersyukur. Ya, jangan ketika anakmu sudah menikah, kau anggap itu mesin duit. Nikahlah nak, cepat nak, kau dapatlah jodoh yang kaya nak. Anak otak kita duit aja tuh. Ya, seharusnya alhamdulillah bebanku udah hilang, anakku sudah menikah, udah dapat dia jodoh yang baik, baik-baik hidup mereka, suaminya pun baik. Ya, kehidupan mereka nggak ada bertengkar. Aku lihat kehidupan mereka maju. Ini banyak orang tua yang busuk hati ketika lihat anaknya maju, iri. Aku hidupku makin susah, anakku senang terus. Karena kau tak bersyukur, dibuatlah hidupmu susah. Akhirnya anakmu sudah kawin, hidupnya senang. Kenapa dia ya bang lupa sama aku bang? Nggak mau dia bantu orang tua, padahal dia punya uang bang. Padahal dia kaya bang. Itu azab Allah. Karena kau tidak bersyukur, azabku amat pedih kata Allah. Ditutup hati anakmu, berat hati anakmu memberi padamu. Karena kamu suka ngeluh, gak pernah bersyukur. Jadi seperti yang pertanyaan tadi bang, aku berat lah bang. Hidupku aja kadang ada kadang enggak. Ya, hidup kami juga susah bang. Tapi ini mertua minta terus. Gak pernah tahu dia kami ini ada uang atau enggak, gak pernah mau tahu. Kenapa hatimu berat? Ya itulah azab Allah. Ya, cara Allah menghukum mertuamu lewat dirimu. Jadi kamu gak usah merasa bersalah. Ya, nanti durhaka lah bang aku sama orang tua bang. Jangan takut durhaka. Ya, orang tua yang seperti itu harus dikasih pelajaran. Yang penting kita lihat dulu ini yang dia minta butuh nggak. Terkadang orang tua ada manja nggak nentu ya, hanya untuk memenuhi kepuasan batinnya aja, ingin memenuhi nafsunya saja, nggak penting-penting minta duit. Tapi duit itu arahnya kemana?
bukan sesuatu yang dia butuh. Ya, kita juga jangan memberikan seperti itu. Berkaca lagi kepada diri kita, Bang. Aku kan punya tanggung jawab, Bang. Anak istriku. Otomatis kan aku lebih utamakan anak istriku dulu, Bang. Ya jangan sampai kamu asik ke orang tuamu, anak istrimu telantar. Nggak boleh. Itu kewajibanmu juga. Zalim tidak. Makanya saya sudah bilang, kalau kita berumah tangga jangan terlalu dekat sama mertua. Jauh-jauh, kalau bisa jangan nampak. Kalau bisa pindah kota, beda kota. Enak hidup itu. Ya. Kalau kita memang orang tua kita baik, orang tua kita ikhlas, itu pasti nggak usah diajarin. Kita pasti akan berbakti dengan sendirinya. Ya. Jadi kita harus tegas, harus keras. Bisa juga caranya ketika dia meminta, ya kita jangan memberikan sepenuhnya. Misalkan mintalah 2 juta, saya perlu untuk ini, untuk itu, ya kasih aja sedikit. Gak usah dituruti kali nafsu dia itu. Ya, itu cara Allah itu. Kenapa hati kita berat? Kenapa kita merasa kayak dikerjain aku nih, Bang? Tiap hari minta jadi langganan. Ya kan? Kalau kita lebih nggak mungkin kita ngeluh, karena kita juga kurang. Ya kan? Aku anak istriku aja, Bang, rasanya cukup nggak cukup, Bang. Tapi ini orang tua begini jadi beban juga sama kita. Ya kita harus tegas. Ya. Itu cara pertama. Ya, cara keras. Ada lagi cara lembut. Kalau kita hanya melihat makhluk, ya cara lembut, cara keras tuh. Tapi yang cara kedua ini, ya semua tergantung diri kita masing-masing, keikhlasan kita masing-masing. Bagaimana? Misalnya begini, ketika kita diberikan beban oleh Allah, ya itu kan jadi beban kan. Orang tua minta, tiap hari minta, tiap hari minta, kan beban tuh. Ketika kita dipikulkan suatu beban oleh Allah, itu pertanda Allah hendak menolong kita, hendak memberi kepada kita. Tergantung kita ikhlas enggak. Ya, misalkan orang tua minta duit, kita nggak punya duit, butuh 2 juta, 5 juta, 10 juta misalnya. Ya kan? Ya Allah, orang tua aku minta, aku nggak mampu ya Allah. Aku minta juga padamu ya Allah. Mampukan aku biar aku bisa memenuhi kebutuhan orang tuaku. Jangan kita anggap beban. Ya. Coba kita belajar ikhlas. Belajar. Ketika Allah kasih beban, berarti Allah hendak menurunkan pertolongannya lebih dari beban itu. Pertolongan Allah selalu lebih dari beban kita. Kalau kita yakin. Ya. Sama halnya mungkin teman-teman sekarang lagi punya beban hidup, anak kuliah ya. Banyak orang tua yang ngeluh kan, aduh biaya sekolah anak berapa, biaya kuliahnya bagaimana, biaya ngekosnya bagaimana, biaya makannya bagaimana. Wah, itu orang tua ngeluh tuh, banyak yang ngeluh. Kalau kamu anggap itu beban, kamu susah. Tapi kalau kamu menganggap Allah memberi beban kepada saya sekian, berarti Allah nanti akan memberi pertolongan lebih dari beban itu. Pasti saya mampu. Yakin saja. Ya, kalau kita tanamkan di hati kita seperti itu, insya Allah pertolongan Allah turun dan kita bisa membantu. Yang penting kita nggak perlu marah. Ya, tanya lagi pada diri, ya Allah, diminta nih sama orang tua ya Allah, tapi aku nggak punya uang. Ya nggak usah marah, kembalikan kepada Allah. Nggak perlu benci sama orang tua itu. Ya kan? Memang kesel ada juga sih, kadang-kadang kesel juga ada. Kok aku tiap hari digerogoti terus, kok tiap hari minta terus. Ya. Nah, jadi kita harus tegas. Tegas dalam arti kata, pelit kita bukan pelit karena kita memang pelit, tapi pelit kita karena memberi pelajaran. Ya, harus seperti itu.
Jangan sampai kamu yang susah sendiri. Ya. Yang namanya sudah menikah, anak istri itu tanggung jawab utama. Ya. Itu anak istri tanggung jawab utama. Macam mana uang belanja bulanan, macam mana anak sekolah, kebutuhan anak segala macam, ya. Kalau kira-kira cukup bang, kami juga nggak banyak pengeluaran bang. Kalau bantu orang tua ya masih mampu lah bang. Ya sudah, salurkan. Ya kan? Tapi jangan sampai takut kita dibilang durhaka, kita kasih juga sama orang tua, tapi kau sendiri yang susah. Itu pertanda kau zalim pada anak istri. Ya. Dan kita juga nggak boleh menyalahkan kalau ada anak yang modelnya seperti ini, bang. Anak-anakku bang tutup mata, nggak ada yang mau bantu, nggak ada yang mau ngasih uang, nggak ada yang mau menolong orang tua. Udah kawin dia asik senang dia sendiri bang. Rumahnya makin hebat, ya. Aku dengar lagi baru beli mobil, baru beli tanah. Iri nih orang tua yang dengar ini kan. Ya kamu juga bercermin. Bercerminnya bagaimana bang? Ya ada nggak di hatimu rasa syukur? Nggak bisa kamu salahin anakmu. Kalau anakmu tutup mata ketika engkau sudah mulai tua, anakmu tutup mata, itu ada sebab akibat. Ya, contoh macam tadi nih, mertuaku minta duit bang, berarti kan menantu ya. Menantu yang berat hati memberi uang kepada mertua. Kenapa dia berat hati? Pasti ada something. Mungkin dahulu menikah tidak direstui, berat kali tuh dapat restu orang tua. Dikecilkan kita segala macam, ya kan? Akhirnya menikah juga, tapi orang tua nggak senang sama kita. Nggak dapat restu dari orang tua, tapi orang tua minta duit. Kan kurang ajar tuh orang tua seperti itu. Restu dia nggak mau kasih, tapi duit kita mau, ya. Jadi kalau anak-anak kita berat hati, tutup mata, nggak mau membantu orang tua, ya lihat lagi ke belakang. Sudahkah kamu merestuinya? Sudahkah kamu meridhoi anakmu? Sudahkah kamu mendoakan anak-anakmu? Ya. Jadi orang-orang tua, para orang tua, coba ini didengar. Ya. Nasihat ini dengar. Mau susah atau senang di akhir tua kita, di masa tua kita, anak dah kawin semua nih. Nah sekarang bagaimana kehidupanmu di masa tua? Tanya lagi, apa yang kau perbuat dulu semasa muda? Ya, bagaimana kasih sayangmu kepada anak? Adakah engkau tulus kepada anakmu? Adakah engkau merestui anak-anakmu? Adakah engkau mendoakan anak-anakmu? Adakah engkau bersyukur kepada anak-anakmu? Kalau di hatimu nggak pernah ada rasa syukur, turun itu yang namanya azab Allah. Azabku amat pedih, kata Allah. Nah, seperti apa Allah mengazab kita? Dibuat anak kita tutup mata, ya. Anak mengasihi orang tua tuh berat sekali. Itu azab Allah sejatinya, ya. Dan bagi para anak yang mengalami hal yang sama, bang, macam mana nyikapi orang tua yang seperti ini, bang? Ya kau jauh-jauh tinggal yang dekat-dekat. Nanti dekat-dekat iri orang tuamu. Melihat ada yang baru, iri. Apalagi sering datang loh. Wah, ada lagi rumahnya perabot baru, ada duitnya rupanya. Kemarin kita minta nggak ada duit katanya. Sekarang beli lagi barang baru dia, ada duitnya. Oh, tambah sakit hati orang tua. Ya. Makanya yang seperti ini banyak rahasia. Terkadang itu Allah memberikan suatu anugerah. Bisa juga loh, pengaruh orang tua juga, menghambat rezeki itu pengaruh orang tua juga. Ya kan? Susah terus anaknya ini. Mati orang tuanya besok baru senang hidupnya. Karena apa? Di situ ada rahasia Allah. Allah sedang mengazab dia. Semasa hidupnya dibuat anaknya susah. Udah mati orang tuanya baru senang anaknya. Ya. Itu ada rahasia Allah di situ.
Kenapa dibuat susah? Ya Allah tidak mau dia menikmati. Udah mati dia, baru anak-anaknya senang. Nah, nggak bisa lagi anaknya memberikan kenikmatan untuk orang tuanya. Ya cara Allah. Ya, apakah aku berdosa bang? Orang tua minta aku nggak kasih. Ya kamu baik-baik nolaknya. Jangan sampai kita kasar sama orang tua. Halus-halus saja. Ya, jangan terlalu dekat, jauh-jauh. Jangan terlalu sering bertemu. Ya, lebih enak tuh pindah jauh-jauh. Jadi orang tua nggak lihat, nggak iri dia. Dan kalau memang dia minta, tanya dulu baik-baik. Baca dulu keperluannya untuk apa. Apakah itu mendesak, apakah itu dibutuhkan sekali, atau hanya nafsunya aja minta. Dia menganggap anaknya punya uang, aku tinggal minta aja lah. Ya, jadi nggak dosa kalau kita memang orang tua minta dan kita lebih mengutamakan anak istri. Ya Allah Maha tahu lah. Ya, bukannya aku nggak mau nolong bang, memang kami aja nggak cukup bang. Tapi ini orang tua minta terus, Allah Maha tahu, kembalikan pada Allah. Ya, harus dikasih pelajaran tuh orang tua seperti itu. Kita semua bakal tua. Jadi kita juga harus persiapkan dari sekarang. Bagaimana anakmu nanti ya tergantung kau hari ini. Bagaimana engkau kepada anakmu? Tulus nggak engkau kepada anakmu? Engkau ridhoi nggak segala gerak-gerik perjalanannya? Engkau doakan nggak anakmu? Engkau bersyukur nggak kepada anakmu? Nah, ini hati-hati ya orang tua yang selalu ngeluh sama anak. Dianggapnya anaknya begini, dianggapnya anaknya begitu. Selalu mengeluh tentang anaknya. Nggak pernah dia syukuri anaknya, nggak pernah dia ridhoi anaknya. Nanti di akhir hayat, hati-hati. Allah putar balik itu. Engkau susah, anakmu tutup mata. Ya. Jadi sebenarnya tentang berbakti kepada orang tua itu nggak perlu diajarin, nggak perlu diceramain itu. Tuh apa kita ceramah-ceramain itu? Ya, macam mana kita sekarang? Nggak usah kau ceramai anakmu, nggak usah kau gurui anakmu, nggak usah kau ingatkan anakmu. Kalau perlakuanmu bagus, anakmu nggak akan lupa. Apabila engkau bersyukur, akan kutambahkan nikmatmu, kata Allah. Bersyukur kita kepada anak kita, segala gerik-gerik hidupnya. Aku bersyukur ya Allah, anakku sudah tamat sekolah, sekarang udah kerja ya Allah. Udah menghasilkan uang sendiri ya Allah, nggak minta lagi uang sama aku. Itu dulu kita bersyukur. Ya. Oh anakku udah sukses bang, udah bisa punya rumah sendiri. Oh udah dapat jodoh dia, udah nikah dia, aku bersyukur. Udah dapat jodohku, udah lepas tanggung jawabku. Ketika engkau bersyukur, Allah tambahkan nikmatmu. Ya, gak perlu kita harap-harap nih anak kasih uang, kasih uang, kasih uang. Jangan diharap. Ya, makanya persiapkan ini di masa muda kita ini, siapkan untuk masa tua. Jangan ketika muda poya-poya. Udah tua kok susah, anaknya jadi korban nanti. Siapkan dari sekarang untuk masa tua kita. Ya. Jadi mengenai berbakti itu bukan maknanya memberi uang, ya. Kita nggak nyusahin orang tua, itu udah berbakti. Kita nggak maluin orang tua, itu sudah berbakti. Tapi kan nggak pernah nampak sama orang tua. Orang tua selalu nampaknya siapa yang ngasih uang itu baru berbakti. Itulah kurang ajarnya orang tua begitu. Ya, ini pedas-pedas saja. Kalau ustadz lain nggak berani ngomong begini. Ya kan, selalu diajarkan dari anak harus bakti sama orang tua. Tapi orang tua yang kurang ajar ini nggak pernah dibuka. Ya kita berlandaskan Quran. Ya, kuncinya udah ada itu. Engkau bersyukur, ku tambahkan nikmatmu. Engkau mengingkari nikmatku, azabku amat pedih. Ya, bagi orang-orang tua yang kena azab, coba bercermin, lihat kesalahan diri kita dulu, bertobat kepada Allah. Nanti kalau engkau bertobat, Allah ampunkan dosamu, Allah rubah hati anakmu.
Ya, cuman bang, anakku biar berubah, biar baik bang, biar nggak lupa sama orang tua bang. Ya, kau dulu bertobat kepada Allah, baru nanti anakmu Allah rubah. Ya, semua ada sebab akibat. Tentang bakti ini ada sebab akibat. Banyak orang tua sama anak itu nggak pernah bersyukur, menganggap anak itu beban, menganggap anak itu menyusahkan. Ya, nggak ada anak minta anak sama Allah. Ya Allah, kasih aku keturunan, kasih aku anak. Dikasih anak sama Allah, kau anggap pula anak itu beban. Ketika engkau tidak bersyukur, ya Allah azab dirimu. Tapi bagi orang tua yang bersyukur, aku bersyukur bang, anakku sekolah baik-baik bang. Udah tamat sekolah, udah kerja dia bang, walaupun gajinya kecil, yang penting dia nggak nyusahin aku lagi. Udah punya penghasilan sendiri. Ya, itu orang tua yang ikhlas loh. Ketika dikasih uang sama anaknya, ngapain kau kasih mama nak? Kau sendiri udah cukup belum? Itu orang tua yang ikhlas. Ya kan? Beda sama orang tua yang kurang ajar. Ngasih sedikit kemarin sekian, hari ini kok sedikit kali kasihnya. Ya kan? Bilang nggak ada uang, perabot tambah terus. Nah, itu orang tua kurang ajar itu. Jadi harus kasih pelajaran, jangan dituruti. Ya, tegas-tegas saja kita. Utamakan dulu anak istri kita, biar berubah orang tua seperti itu. Ya, tapi tetap kita harus santun, tetap kita harus hargai. Bahaya juga kita, nanti keras-keras sekali, durhaka kita kan. Jangan kita pakai marah, ya nggak boleh marah. Lembut aja, kalau diminta bilang nggak ada uang. Ya, wah nanti marah bang, nanti dia ngomong kasar bang, nanti dia sakit hati bang. Ya kita sabar aja, berlindung kepada Allah. Ya kan, sejatinya Allah sedang azab dia itu. Ya, jadi ini untuk anak dapat, untuk orang tua dapat. Mudah-mudahan para orang tua yang seperti ini cepat sadar lah. Ya, jangan pula anak itu jadi mesin ATM di Bon ya. Restunya berat kali kita minta, tapi giliran duit cepat dia. Ya, restui dulu anakmu, kau doakan anakmu, bersyukur kepada anakmu, baru Allah tambahkan nikmat. Kalau engkau sama anak aja nggak bersyukur, kau menganggap beban, kau mengeluh kepada anak, ya macam mana anak mau ingat? Ya, keras-keras saja ini. Karena sangat jarang orang kupas. Selalu diajarin anak harus sama orang tua berbakti segala macam. Tapi orang tua kurang ajar nggak pernah ditegur. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sadar. Kopi pahitnya ya diulang-ulang lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.